Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan atau membawakan materi tentang penyakit autoimun pada otak, yaitu autis. Adapun tujuan tugas kali ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nilai imunologi dan hematologi. Mari kita lanjut untuk pembahasan materi selanjutnya yang akan dibahas oleh saya sendiri. Adapun pengertian dari autis adalah gangguan perkembangan syaraf pada otak dengan gejala yang timbul dan jelas adanya sepanjang umur pasien. Autisme atau Autism Spectrum Disorder ditandai dengan gangguan interaksi sosial dan komunikasi yang terhambat dan terbatas, atau adanya penyimpangan komunikasi, serta adanya kumpulan aktivitas dan minat yang terbatas. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa autisme merupakan gangguan pervasif yang mencakup gangguan dalam bidang interaksi sosial. Adanya gangguan pola perilaku, minat, kegiatan yang terbatas dan berulang, dan dengan kelemahan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Lanjut, saya akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi otak. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostatis, seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi pengenalan emosi, ingatan, pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Sel, glia, dan neuron. Glia berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron, sedangkan neuron membawa informasi dan dalam bentuk pulsa listrik yang dikenal sebagai potensi aksi. Mereka berkomunikasi dengan neuron yang lain dan ke seluruh tubuh dengan mengirimkan berbagai macam bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini dikirimkan pada celah yang dikenal sebagai sinapsis. Vertebrata seperti serangga mungkin mempunyai jutaan neuron pada otaknya. Vertebrata besar bisa mempunyai hingga 100 miliar neuron. Adapun kita bisa lihat dari gambar di samping adanya bagian-bagian otak seperti prefrontal cortex, basal forebrain, sama juga kalian bisa lihat sendiri ada beberapa bagian otak pada gambar tersebut. Lanjut, adapun beberapa bagian otak yang perlu harus diperhatikan. Yang pertama ada otak kanan dari otak besar, memiliki kemampuan intuitif atau imajinasi, suka menghayal. Jadi kalau misalkan kalian suka menghalu, itu bagian kerjanya otak kanan. Lanjut, adapun dari otak kecil. Otak kecil menyimpan dan melaksanakan serangkaian gerakan otomatis yang dipelajari, seperti gerakan mengendarai mobil, gerakan saat kita menulis, gerakan mengunci pintu, gerakan mencuci piring. Dan yang ketiga ada otak tengah, berperan untuk meningkatkan kemampuan mengasihi orang lain. Tapi bisa juga kita mendapatkan seperti rasa sakit atau mampu merasakan suhu. Dalam spesifiknya, otak tengah berperan meningkatkan kemampuan mengasihi orang lain, seperti kita merasakan sedih, merasakan emosi, atau merasakan hal-hal lainnya seperti yang bersangkutan dengan emosional. Atau sistem limbik menyimpan banyak informasi yang tak tersentuh oleh indera. Itu lebih ke feeling atau perasaan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi dari autisme. Jadi, sel saraf otak, neuron, terdiri dari bagian sel dan serabut untuk mengalirkan impuls listrik atau akson, serta serabut untuk menerima impuls listrik atau dendrit. Sel saraf terdapat pada lapisan luar otak yang berwarna kelabu atau korteks. Akson dibungkus selaput bernama myelin terletak di bagian otak berwarna putih. Sel saraf berhubungan satu sama lain lewat sinap. Sel saraf terbentuk saat usia kandungan 3-7 bulan. Pada trimester ketiga, pembentukan sel saraf berhenti dan dimulai pembentukan akson, dendrit, dan sinap yang berkelanjutan sampai anak berusia 2 tahun. Setelah anak lahir, terjadi proses
pertumbuhan otak berupa bertambah dan berkurangnya struktur akson, dendrit, dan sinap. Proses ini dipengaruhi secara genetik melalui sejumlah zat kimia yang dikenal sebagai brain growth factor dan proses belajar anak. Makin banyak sinap terbentuk, anak makin cerdas. Pembentukan akson, dendrit, dan sinap sangat tergantung pada stimulasi dari lingkungan. Bagian otak yang digunakan dalam belajar menunjukkan bertambahan akson, dendrit, dan sinap. Sedangkan bagian otak yang tak digunakan menunjukkan kematian sel, berkurangnya akson, dendrit, dan sinap. Kelainan genetis, keracunan logam berat, dan nutrisi yang tidak adekuat dapat menyebabkan gangguan proses-proses tersebut, sehingga akan menyebabkan mobilitas pertumbuhan sel saraf. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian etiologi. Peningkatan jumlah penderita autisme yang tajam menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai apa penyebab gangguan tersebut. Nah, dan hingga saat ini ada beberapa penyebab autisme yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama itu faktor psikogenik. Ketika autisme pertama kali ditemukan tahun 1943 oleh Leo Kanner, autisme itu diperkirakan disebabkan oleh pola asuh yang salah. Kasus-kasus perdana banyak ditemukan pada keluarga kelas menengah dan berpendidikan yang orang tuanya notabene bersikap dingin dan kaku pada anak. Nah, dari hal itu karena beranggapan sikap keluarga tersebut kurang memberikan stimulasi bagi perkembangan komunikasi anak, yang akhirnya kemudian menghambat perkembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial anak itu. Kemudian yang kedua yaitu faktor biologis dan lingkungan. Seperti gangguan perkembangan lainnya, autisme dipandang sebagai gangguan yang memiliki banyak sebab, dan antara satu kasus dan kasus lainnya penyebabnya bisa tidak sama atau berbeda. Nah, beberapa penelitian tentang faktor organik menunjukkan adanya kelainan atau keterlambatan dalam tahap perkembangan anak autis, sehingga kemudian autisme digolongkan sebagai gangguan dalam perkembangan atau developmental disorder. Nah, yang mendasari pengkalifikasian dan diagnosis dalam DSM-4. Kemudian yang ketiga yaitu faktor genetik. Ada beberapa survei, antara 2-4% saudara kandung anak autis juga mengalami gangguan autistik. Nah, dari laporan klinis menegaskan bahwasannya pada keluarga yang memiliki anggota autistik, anggota non-autistiknya mempunyai kejadian yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang keempat yaitu faktor imunologis. Nah, beberapa laporan mengesankan bahwasanya ketidakcocokan imunologis dapat turut berperan dalam gangguan autistik. Limfosit beberapa anak autistik bereaksi dengan antibodi maternal. Satu fakta yang meningkatkan kemungkinan jaringan saraf embrionik atau ekstraembrionik rusak selama gestasi. Nah, kemudian faktor yang kelima atau yang terakhir yaitu perdarahan ibu setelah trimester pertama dan mekonium di dalam cairan amonium dilaporkan lebih sering di dalam riwayat anak dengan gangguan autistik dibandingkan populasi umum. Epidemiologi. Epidemiologi Autism Spectrum Disorder atau ASD menunjukkan bahwa gejala-gejala umumnya mulai muncul pada usia 12 sampai 24 bulan berupa keterlambatan dalam perkembangan, khususnya interaksi sosial dan bahasa. Autis ini bisa mengenai semua kelompok ras, etnis, dan sosial ekonomi. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Tanda dan gejala. Yang pertama, gangguan dalam komunikasi verbal maupun non-verbal, meliputi kemampuan berbahasa dan mengalami keterlambatan atau sama sekali tidak dapat berbicara. Yang keduanya, gangguan dalam bidang interaksi sosial, meliputi gangguan menolak atau menghindar untuk bertatap muka. Yang ketiga, gangguan dalam bermain.
Di antaranya bermain sangat monoton dan aneh, misal menderetkan sabun menjadi satu deretan panjang. Yang keempat, gangguan perilaku. Dilihat dari gejala sering dianggap sebagai anak yang senang kerapian, harus menempatkan barang tertentu pada tempatnya. Yang kelima, gangguan perasaan dan emosi. Dapat dilihat dari perilaku tertawa sendiri, menangis, atau marah tanpa sebab nyata. Yang keenam, gangguan dalam persepsi sensori. Meliputi perasaan sensitif terhadap cahaya, penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa lidah dari mulai ringan sampai berat. Yang ketujuh, inteligensi dengan uji psikologi konvensional termasuk dalam retardasi secara fungsional. Penata laksanaan yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, penata laksanaan medis. Umumnya terapi yang diberikan ialah terhadap gejala, edukasi, dan penerangan kepada keluarga, serta penanganan perilaku dan edukasi bagi anak. Manajemen yang efektif dapat mempengaruhi outcome intervensi farmakologis yang saat ini dievaluasi. Mencakup obat, fenfluramin, lithium, haloperidol, dan naltrexone terhadap gejala yang menyertai. Terapi perilaku yang sangat penting untuk membantu para anak autis untuk lebih bisa menyesuaikan diri dalam masyarakat. Terapi perilaku terdiri dari terapi wicara, terapi okurasi. Dalam terapi farmakologi dinyatakan belum ada obat atau terapi khusus yang menyembuhkan kelainan ini. Medikasi atau terapi obat berguna terhadap gejala yang menyertai. 2. Penata laksanaan keperawatan. 1. Mengurangi masalah perilaku. 2. Terapi perilaku dengan memanfaatkan keadaan yang terjadi, meningkatkan kemahiran berbicara. 3. Meningkatkan kemampuan belajar dan memperkembangkan terutama bahasa. 4. Anak bisa mandiri dan bersosialisasi. Pencegahan. Pencegahannya itu bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan kontrol teratur pada dokter spesialis kebidanan dan kandungan sejak awal kehamilan. Lebih baik lagi sebelum menikah. 2. Melakukan screening terhadap virus TOC, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, herpes, atau bakteri dan jamur, Candida atau Christococcus. Yang ketiga, hindari memakan obat-obatan yang diminum kecuali atas petunjuk dokter. Yang keempat, hindari merokok aktif maupun pasif. Kelima, hiduplah tenang dan hindari stres dan menikmati masa kehamilan. Kesimpulan, yaitu autisme adalah anak yang mengalami gangguan berkomunikasi dan berinteraksi sosial, serta mengalami gangguan sensoris, pola bermain, dan emosi. Penyebabnya yaitu karena antar jaringan otak tidak sinkron. Ada yang maju pesat, sedangkan yang lainnya biasa-biasa saja. Penyebabnya autisme sangat kompleks, tak lepas dari faktor genetika dan lingkungan sosial. Terapi penyembuhannya yaitu bisa dilakukan dengan berbagai varian teknik, diantaranya teknik belajar dan bermain, yang dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal dengan melibatkan orang tua maupun tidak.